Perkenalkan, saya Hendrik Legi, Kepala SD Tri Esa Unggul Terpadu, Kabupaten Jayawijaya. Izinkan saya pada kesempatan saat ini berbagi praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan di satuan pendidikan yang saya pimpin, bahkan juga di Kabupaten Jayawijaya. Judul dari video ini, saya memberikan judul Menggemakan Kurikulum Merdeka dari Timur Indonesia. Kurikulum Merdeka merupakan terobosan baru dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan hanya sebagai fasilitator. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diajak untuk lebih mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran dengan harapan bahwa mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Namun, tantangan terbesar dari kurikulum ini terletak pada implementasinya, terutama di wilayah-wilayah dengan kondisi sosial dan infrastruktur yang terbatas, seperti yang kami alami di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan dan teknologi di daerah terpencil menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana kurikulum Merdeka bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Wamena sebagai daerah dengan karakteristik geografi yang sulit diakses dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah di daerah ini seringkali berhadapan dengan kondisi yang kurang mendukung, seperti minimnya akses internet, fasilitas belajar yang terbatas, dan kondisi guru dan siswa yang selain itu, banyak guru di Wamena yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai bagaimana pendekatan pembelajaran yang diusung oleh kurikulum Merdeka, sehingga pembelajaran cenderung masih menggunakan metode pengajaran yang konvensional, di mana ceramah menjadi satu-satunya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pola pikir yang mengutamakan transfer pengetahuan satu arah ini berseberangan dengan prinsip dasar kurikulum Merdeka yang menekankan pengalaman kemandirian kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Lebih jauh, implementasi kurikulum Merdeka di Wamena juga memunculkan kebutuhan untuk merubah mindset para guru agar lebih terbuka terhadap pendekatan baru dalam pembelajaran. Dalam menghadapi kompleksitas pendidikan di daerah terpencil ini, perubahan kebijakan pendidikan tidak cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Guru-guru tidak hanya memerlukan pelatihan teknis mengenai kurikulum baru, tapi juga pendampingan dan dukungan dalam mengubah pola pikir mereka agar implementasi kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan situasi yang telah saya gambarkan di atas, maka saya melakukan aksi. Saya membangun kemitraan dalam menggemakan kurikulum Merdeka. Yang pertama yang saya lakukan adalah membentuk tim kecil. Tim kecil ini terdiri dari guru-guru, baik di satuan pendidikan yang saya pimpin, bahkan juga tim kecil yang saya buat di kabupaten. Tim kecil yang di kabupaten terdiri dari guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator guru penggerak. Saya mengkomunikasikan ide besar saya terkait dengan menggemakan kurikulum Merdeka di Kabupaten Jayawijaya. Mengapa hal ini saya lakukan? Hal ini berangkat dari keresahan saya sebagai pendidik, melihat situasi di satuan pendidikan dan di Kabupaten Jayawijaya. Belum adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan kegiatan in-house training atau kegiatan sejenisnya yang dilakukan oleh dinas terkait. Bermodalkan video yang saya tonton di platform Merdeka Mengajar, saya pun memberanikan diri untuk melakukan kegiatan in-house training. Meskipun pemahaman saya terkait dengan kurikulum Merdeka, saya tahu masih sangat terbatas. Yang kedua, setelah saya membentuk tim kecil di satuan pendidikan, bahkan juga di kabupaten, saya mengkomunikasikan ide besar saya kepada pengawas dinas pendidikan dan juga kepada sekretaris dinas pendidikan. Dalam hal ini, Bapak Bambang Budendoyo. Selamat pagi, saya Bapak Bambang Budendoyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan sedikit testimoni terkait dengan hal positif praktek baik yang dilakukan oleh Pak Hendrik Legi. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa beliau selaku kepala sekolah, pengampu sekolah penggerak juga,
telah banyak yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana beliau melakukan praktik baik terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Dalam hal ini beliau melakukan beberapa kegiatan yang positif terkait dengan pengimbasan di beberapa sekolah dalam kaitannya implementasi kurikulum merdeka di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Kami sangat berterima kasih mengingat keterbatasan kami sehingga beliau secara mandiri juga melakukan pengimbasan atau sosialisasi ke beberapa sekolah dengan memastikan agar mereka juga memahami implementasi kurikulum merdeka. Saya pikir ini salah satu bagian dari upaya beliau sebagai bentuk kepemimpinan pembelajaran yang memang secara positif dapat ditularkan di sekolah-sekolah lain, di samping tentunya sekolah beliau sendiri yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Sekali lagi lanjutkan kegiatan ini supaya semakin luas sekolah-sekolah yang lebih paham terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, terutama sekolah-sekolah yang belum mengampuh atau belum mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan IKM. Demikian, terima kasih sekali lagi, banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai wujud dari kepemimpinan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Ya, perkenalkan, nama saya Henry Klegi, Kepala SD Triesa Unggul Kabupaten Jayawijaya. Ketika menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kami, kompetensi dari guru-guru mengalami peningkatan dan tercipta budaya kerja yang kolaboratif baik sesama guru maupun guru dengan kepala sekolah. Nah, selain itu terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif tadi, kemudian terbentuknya komunitas belajar di satuan pendidikan. Komunitas belajar ini sangat membantu pihak sekolah karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas itu dibahas di dalam komunitas belajar. Selain itu, anak-anak hasil belajar dari anak-anak mengalami peningkatan, anak-anak lebih kritis, partisipatif, lebih aktif. Ketika proses pembelajaran didesain dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, perhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Dari kegiatan proses belajar berdiferensiasi ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka baik faktual maupun pengetahuan dan hal ini tentunya memicu atau memacu peserta didik untuk semakin hari semakin memiliki keinginan untuk belajar. Selain itu, proyek P5 juga dapat merangsang kebutuhan belajar peserta didik sehingga mereka bisa lebih kreatif di dalam memutuskan atau memilih satu topik yang akan dikerjakan di dalam semester tersebut. Jadi kurikulum merdeka ini sangat bermanfaat bagi kami satuan pendidikan maupun guru bahkan peserta didik. Ya, berharapan kami biarlah kurikulum ini akan terus dilanjutkan meskipun nanti akan terjadinya pergantian menteri ataupun kebijakan dari pemerintah. Jadi kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami merupakan salah satu sekolah yang bisa menerapkan kurikulum merdeka yang masuk juga di dalam sekolah penggerak. Ya, dampak positif yang saya dapat tuh yang pertama itu guru banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian banyak mendapat materi yang inovatif seperti itu. Bahkan banyak juga pelatihan-pelatihan yang diikuti, kemudian ada kolaborasi yang baik antara sesama guru maupun guru yang di luar sekolah. Perkenalkan, nama saya Gebi, saya kelas 5. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini. Dengan kurikulum merdeka kami banyak aktivitas, kreativitas, dan juga numerasi dan literasi. Karena numerasi dan literasi kami bisa mengasah otak kami supaya otak kami makin berkembang. Dan pesan saya buat Bapak Ibu Guru tetap semangat mengajari kami dengan sikap kami yang kurang mendengar Bapak dan Ibu Guru. Mother Teresa pernah berkata, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mungkin bagi sebagian orang yang ada di luar sana, apa yang saya lakukan merupakan sebuah langkah kecil dan konyol dan tidak berarti. Namun bagi saya, tindakan kecil yang saya buat setidaknya dapat membuka cakrawala berpikir para guru yang saya pimpin dan juga guru-guru yang ada di Kabupaten
Jaya Wijaya.